Hai semua teman-teman, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di Komsel ini. Aku mau ajak teman-teman untuk kita bahas kembali tentang firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pastor Kristo minggu lalu yang berjudul tentang Woe is me, celakalah aku. Di sini kita akan bahas kembali, kita akan renungkan kembali apa yang dimaksud dengan judul dari firman Tuhan ini, yaitu celakalah aku, sesuai dengan temanya yaitu Kingdom Encounter. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, aku mau ajak teman-teman untuk mengingat kembali tentang apa yang dimaksud dengan Kingdom Encounter. Jadi Kingdom Encounter ini adalah pertemuan antara kita dengan kuasa Tuhan sehingga akhirnya kita mengalami transformasi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan Pastor Kristo juga bilang bahwa ternyata Kingdom Encounter juga itu adalah pertemuan kita dengan kuasa Sang Raja, dengan kesadaran penuh bahwa kita bertemu dengan seorang raja yang berkuasa, yang dimana kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus obey sama Sang Raja itu sendiri, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk membuka firman Tuhan di Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Aku mau ajak teman-teman untuk baca dari ayat pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang maha tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu yang disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ayat 5, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, dan di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita akan belajar sama-sama tentang Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Ini adalah sebuah pertemuan dengan kuasa Tuhan yang dialami oleh Yesaya, Kingdom Encounter yang dialami oleh Nabi Yesaya, di mana di sini kita bisa lihat bahwa Nabi Yesaya melihat ada Tuhan yang maha besar. Dia bisa melihat Raja yang maha besar itu duduk di atas tahta yang paling tinggi, yang menjulang, jubahnya juga bisa memenuhi bait suci. Lalu ada para serafim juga yang berada di sampingnya, ada yang melayang-layang, ada yang terbang di sekitarnya, dan serafim ini juga berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mereka menyerukan kekudusan Tuhan, bahkan juga bahkan juga menyerukan kemuliaannya, di mana sehingga akhirnya suara mereka menyebabkan alas ambang pintu ini bergoyang, dan rumah itu pun dipenuhi dengan asap. Dan di mana di ayat 5 Yesaya dengan penuh ketakutan, Nabi Yesaya penuh dengan kecemasan, dia berkata, celakalah aku akan binasa, karena dia merasa dirinya tidak layak melihat adanya Tuhan, tidak layak melihat Tuhan di situ, karena dia merasa berdosa, dia merasa seorang yang najis bibir. Jadi najis bibir di sini bukan bagaimana bibir kita atau mulut kita
mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, teman-teman. Tetapi najis bibir di sini adalah bagaimana hati kita, apa yang keluar dari hati kita itu keluar dari mulut kita, teman-teman. Jadi Tuhan melihat hati kita, yang dimana nanti itu akan keluar dari mulut kita, sehingga itu menyebabkan seorang Nabi Yesaya merasa dirinya tidak layak ada di hadapan Tuhan, tidak layak melihat kuasanya Tuhan pada saat itu, kemuliaannya Sang Raja pada saat itu, teman-teman. Dan ada seorang serafim yang pada akhirnya ia mengambil bara, dan bara itu disentuhkan ke mulutnya. Kenapa disentuhkan ke mulutnya, teman-teman? Supaya apa yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang Yesaya ini dihapuskan dan diampuni. Bagaimana panasnya bara ini bukan cuman panas di mulut aja, panas di bibir aja, tetapi juga panasnya tuh sampai ke dalam hati, sampai hatinya benar-benar merasakan panas dari bara itu, sehingga akhirnya kesalahan-kesalahan dari seorang Nabi Yesaya ini diampuni, teman-teman. Dan Yesaya mendengar bahwa Tuhan berkata, ini nanti siapa yang akan aku utus, terus nanti siapa yang akan pergi buat aku untuk bangsa-bangsa ini. Lalu kita bisa lihat bahwa seorang Yesaya akhirnya memberi dirinya untuk melayani dan bilang pada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kita bisa lihat, teman-teman, di Yesaya 6 ayat 1-8 ini bagaimana seorang Nabi Yesaya mau taat sama Tuhan, teman-teman. Nggak mikirin nanti apakah bangsa ini nantinya akan bertobat atau tidak, tetapi di sini kita bisa lihat bagaimana ketaatan Yesaya kepada Tuhan. Dia mau melakukannya dulu, baru hasilnya itu tergantung Tuhan, bagaimana Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan hasilnya, teman-teman. Sehingga akhirnya Tuhan bisa melihat bagaimana hati dari seorang Yesaya ini untuk bisa taat sama Tuhan. Dan bagaimana, teman-teman, ternyata dari kitab Yesaya ini kita belajar bahwa Injil bukan hanya tentang bagaimana hubungan seorang anak kepada Bapa yang ada di surga, hubungan kita yang dimana kita adalah anak dan dia adalah Bapa yang ada di surga, di mana bahwa Injil palsu itu menggambarkan keterbatasan pemikiran kita, teman-teman, keterbatasan cara berpikir kita, yang dimana kita selalu berpikir bahwa kita memiliki Tuhan yang dia adalah Bapa yang baik kepada kita, Bapa yang sayang sama kita, Bapa yang mengampuni kita, yang dimana setiap kita jatuh ke dalam dosa kita akan diampuni. Tapi ternyata ini salah, teman-teman, dimana ini justru malah membuat kita pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Karena kalau kita jatuh ke dalam dosa, ya akhirnya kita bisa ngomong seenaknya kita bahwa Bapakku yang ada di surga akan mengampuni aku. Tetapi Injil yang benar adalah bagaimana membuat kita sadar bahwa ternyata Injil bukan hanya menceritakan tentang pengampunan Tuhan, rasa sayangnya Tuhan ke kita nih, teman-teman, bukan cuman kasihnya Tuhan ke kita, tetapi Injil juga mengajarkan kita, Injil yang benar mengajarkan kita, membuat kita sadar bahwa dia adalah Raja yang dimana kita harus tunduk, harus hormat, harus mengabdi penuh dengan ketakutan kepada Sang Raja itu sendiri, teman-teman. Dimana, teman-teman, pada akhirnya mungkin ada beberapa bagian dari kehidupan kita, atau mungkin di sini ada dari kita yang hidup hanya mengalami encounter-nya aja. Jadi apa yang dialami atau apa yang kita rasakan kalau kita hanya melayani Tuhan dengan
encounter-nya aja tanpa adanya kingdom encounter itu sendiri. Yang pertama adalah merasa memiutangi Tuhan. Bagaimana kita sudah mulai melayani Tuhan, sudah mulai pelayanan ke Tuhan teman-teman, tetapi kita merasa memiutangi Tuhan. Kita udah pelayanan ke Tuhan, kita udah melakukan yang terbaik buat Tuhan, merasa melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, tapi tujuan hati kita ternyata salah di situ. Tujuan hati kita ternyata adalah memiutangi Tuhan. Ketika kita sudah melakukan pelayanan, kita berharap Tuhan mengabulkan doa-doa kita, Tuhan mengabulkan impian kita, mungkin keinginan kita mungkin. Lalu yang kedua, melayani diri sendiri. Bagaimana di sini fokusnya tuh ke diri sendiri, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah hyper grace, di mana di sini hyper grace adalah kita nggak bisa melayani Tuhan dengan berfokus pada kasih karunia yang sudah Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Kita juga harus bisa hidup di dalam sebuah yang namanya pertobatan. Bukan cuma pertobatan satu kali, tapi juga pertobatan hari demi hari. Karena setiap harinya kita adalah manusia yang pasti akan jatuh ke dalam dosa, sehingga akhirnya kita nggak bisa hidup di dalam hyper grace ini. Kita harus hidup di dalam pertobatan setiap harinya. Lalu kehidupan kingdom encounter itu apa saja? Yang pertama adalah tahu diri. Kita harus tahu diri, teman-teman. Ketika kita datang sama Tuhan, kita harus punya sikap hati yang sadar akan posisi kita sebagai ciptaan. Dia adalah pencipta yang maha mulia, kita adalah ciptaan yang hina. Lalu yang kedua, adanya devosi, yaitu kita punya hati yang penuh pengabdian kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ini teman-teman ada ayat tambahan di Yesaya 64 ayat 1-9. Kita baca lagi ya teman-teman. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung di hadapanmu seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berperang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkau yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah, kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Yesaya 64 ayat 1-9, ada 4 hal yang harus kita ambil yang aku dapat. Yang pertama adalah Dia hadir karena kita, teman-teman. Tuhan tidak melihat dosa kita. Dia Sang Raja Maha Mulia itu, Dia mau hadir karena kita. Lalu Dia juga Sang Raja, teman-teman, yang layak untuk kita takuti, yang dimana kita harus hormat dan tunduk sama Tuhan. Lalu yang ketiga, nggak ada raja yang seperti Dia. Dia adalah raja, bukan cuma seorang raja yang mau datang ke kita, tapi juga Dia adalah raja yang memiliki hati Bapa, teman-teman. Dan yang ketiga, bagaimana Dia lebih dulu mencari kita, bagaimana raja ini turun ke atas bumi. Tuhan Yesus itu sendiri mau mati buat kita supaya nanti kita bisa selamat dan akhirnya kelak merasakan hidup kekekalan bersama Dia di surga nanti.
Ya, di sini teman-teman ada point of view, ada points to ponder teman-teman. Teman-teman bisa ceritakan bagaimana ketika teman-teman mengalami pertemuan dengan Raja itu sendiri, dengan Tuhan Yesus itu sendiri, dan nanti kita akan ceritakan kembali, teman-teman bahas lagi bareng-bareng teman-teman, bahas lagi teman-teman tentang firman ini. Aku sudah selesai, terima kasih.